Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Selamat datang kembali di channel On Marketer. Sekarang kita coba bahas untuk bisa memproyeksikan berapa sih total omset yang bisa teman-teman proyeksikan di bulan ini berdasarkan day to day-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan secara proyeksi itu angka gambaran berdasarkan data yang ada gitu ya. Eh, Kalau misalkan awal bulan teman-teman itu bisa proyeksikan by potensial pembeli juga. Jadi sebenarnya pada dasarnya ketika teman-teman melakukan hal yang sama dengan bulan sebelumnya itu sebenarnya bisa growth dengan strategi menggarap potensial pembeli ya. Potensial pembeli ini bisa teman-teman optimalkan nih, harus berapa persen sih dapatnya dari potensial pembeli tersebut gitu ya. Jadi potensial pembeli itu yang memasukkan produk kita ke dalam keranjang serta yang menyukai produk kita, yang memberikan lope dan segala macamnya ya. Intinya teman-teman harus mengoptimalkan potensial pembeli tersebut gitu ya. Nanti kita jabarkan mengoptimalkannya seperti apa potensial pembelinya. Nah, terus juga teman-teman kita belajar proyeksi ini untuk bisa mengambil langkah ke depannya gitu. Jadi misalkan ketersediaan stoknya gitu ya. Apakah mumpuni atau tidak gitu. Karena proyeksi ini yang bisa diambil itu setelah angka kembar biar biar sama rata gitu ya. Jadi kalau misalkan setelah 88 bisa tanggal 9-nya atau tanggal 10-nya diambil datanya gitu ya. Data proyeksinya gitu. Jadi bulan November ini bisa kita proyeksikan berapa sih total omset yang bakal kita capai di toko kita sendiri gitu ya. Nah, kita coba praktekkan untuk proyeksinya seperti apa. Yang pasti berdasarkan omset hariannya gitu ya. Jadi rata-rata hariannya nanti kita coba pakai tool simulasinya. Jadi biar memudahkan gitu ya. Nah, nanti ini kita contohkan di toko yang lain ya, yang biar datanya tidak terlihat. Oke, teman-teman, kita masuk ke toko yang ini. Nah, toko ini sudah 3 tahun yang lalu, jadi konsepnya itu tidak pernah diiklankan dan segala macamnya. Flash voucher pernah pakai ketika harganya dinaikin jadi mepet 29.900 gitu ya. Terus juga strateginya intinya tidak mengeluarkan budget ads lah ya di toko ini gitu. Nah, ketika toko ini diiklankan pun itu dari hasil hadiah iklan kan. Kalau misalkan kita barter komisi dengan Shopee ya, paket opal dan segala macamnya itu kan dapat hadiah iklan ya. Nah, itu dipakai untuk di angka kembar gitu. Bisa dioptimalkan. Kalau di toko ini sih segila-gilanya aja pakai iklannya, sebebas-bebasnya karena kan dapat hadiah. Nah, ini pun sudah terbentuk ya penjualannya. Cuman memang bukan jadi toko yang optimal lah ya. Kalau misalkan ini, makanya datanya boleh dibedah. Kalau khusus toko ini, gitu ya. Nanti kita coba di sini itu kita cek performanya, performa toko. Oh, masuk nih. Nah, kita pakai tool seperti ini ya teman-teman, proyeksi sales by day. Jadi by hariannya gitu ya. Jadi kita konsep berapa sih omset harian di bulan ini gitu ya.
nanti kita bandingkan dengan omset di bulan sebelumnya gitu. Nah, nanti ini di sini teman-teman bisa dicek ya, pastikan ini pesanan dibuat aja. Di sininya di bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu di sini pesanan dibuatnya 11 juta 13.000 nih ya. 11 juta 13.000 teman-teman, data sales bulan sebelumnya. Berarti di sini kan bulan Oktober nih, bulan sebelumnya ya, 11 juta 013. Kita masukkan 11 juta 013 berapa nih? 342 ya. Terus hari bulan sebelumnya ada berapa hari nih? Jadi di bulan Oktober itu rampungnya ada berapa hari sih? Hari di bulan Oktober. Bentar. Mana nih? Di bulan Oktober itu ada 31 hari, November 30 hari ya. Ini hari bulan sebelumnya, jadi ada 31, tulis saja di sini teman-teman 31. Jadi muncullah sales per harinya. Jadi sales per harinya rata-ratanya itu 355.000 gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan proyeksi sales bulan ini. Nah, proyeksi sales bulan ini kita buka yang November nih. November itu berarti di sini sampai tanggal 13 datanya berarti ya. 13 hari. Berarti di sini berapa? 9992435. 9992435 omsetnya. Ini di bulan November ya, sampai tanggal 13 berarti ya. Berarti 13 hari. Nah, ini di sini disimpulkan bahwa bentar, hari bulan berjalannya dulu. Hari bulan berjalannya itu 30 hari. Nah, ini disimpulkan bahwa dari bulan sebelumnya ini kan omsetnya itu 11 juta ya. 31 hari ini sales per harinya itu 355.000 nih ya. Jadi proyeksi growth-nya itu berdasarkan ketika sekarang sampai 13 hari ini omsetnya 9 juta ya, jumlah harinya 13 gitu. Jadi sales per harinya itu 768.000 nih ya. Nah, hari bulan ini itu berarti 30 hari kan yang November. Nah, berarti proyeksi sales di bulan ini tuh 23 juta jika kita melakukan hal yang sama persis di hari-hari selanjutnya. Nah, ini proyeksi. Intinya kalau proyeksi ini kalau sampai teman-teman misalkan kurang dari proyeksi ini, berarti ada yang salah dengan pengelolaan toko teman-teman gitu ya. Karena ini secara head to headnya itu memang setelah angka kembar bagusnya rata-ratanya ya, karena biar masuk, karena kan angka kembar bisa 10 kali lipat dari hari-hari biasanya gitu ya, ataupun misalkan intinya bisa berkali-kali lipat dari hari-hari normal lainnya gitu. Nah, terus di sini proyeksi growth-nya itu kan dari 9 juta ya ke 23 juta berarti 12 juta ya, 109 persen nih. Nah, terus ini proyeksi growth kenapa di sini ada 12.814 lebih tinggi dari ini proyeksi growth-nya ini karena ya kalau proyeksi growth apple to apple strip A gitu ya, bahasanya apple to apple lah ya. Jadi ini omset ini dikalinya 31 hari gitu. Jadi sama dengan bulan sebelumnya. Ini kan 30 hari proyeksi growth-nya 12 juta. Kalau misalkan dengan hari yang sama, misalkannya dibandingkan dengan hari yang sama, proyeksi growth-nya 12.814. Nah, ini intinya proyeksi ini tidak akan kurang jauh ataupun lebih jauh. Jadi setidaknya teman-teman sudah punya gambaran lah ya, omset di bulan ini tuh sekian. Kalau teman-teman melakukan hal yang sama persis dengan hari-hari sebelumnya. Nah, terus bagaimana untuk melebihi
proyeksi sales bulan ini. Nah, teman-teman bisa juga dengan tambah produk yang diiklankannya gitu ya. Karena kan setelah angka kembar itu teman-teman jangan sampai lupa tarik datanya itu kan bisa punya gambaran tuh. Jadi pada saat setelah angka kembar tuh mana sih yang slow movingnya, mana sih yang fast movingnya produk-produknya ya. Jadi teman-teman juga bisa dirubah strateginya. Oh ternyata yang slow movingnya untuk November ini produk yang B misalkan. Nah itu coba lebih ditampilkan lagi di produk pilihan tokonya dan segala macamnya. Nah disitu pun bakal kelihatan produk yang ternyata jadi naik produknya secara salesnya, itu teman-teman juga bisa mulai ditambah iklannya, baik minimalnya iklan rekomendasinya ditambah gitu ya. Kalau misalkan memang berkaitan dengan budget ya, kalau misalkan iklan pencarian kan memang lebih mahal lah intinya ya, jadi bisa lebih efisien dengan iklan rekomendasinya aja gitu ya. Jangan dipisah tapi ya, kalau misalkan mau rekomendasi udah aja rekomendasi, jangan bikin lagi pencariannya jadi dua, dipisah. Karena memang nanti ketika bikin iklan dua gitu ya di produk yang sama, iklannya dua nih nggak disatuin gitu ya, dipisah, itu bakal sistemnya bakal memilih salah satunya gitu teman-teman yang berjalannya. Bisa jadi rekomendasinya yang berjalan, ketika tidak optimal bisa jadi ke pencarian yang berjalan dan seterusnya. Nah ini proyeksi sales berdasarkan omset harian gitu ya. Jadi ini bisa memproyeksikan teman-teman bisa mengambil langkah selanjutnya. Ketika misalkan ini proyeksinya sekian, teman-teman cek juga stoknya mumpuni apa enggak untuk mendapatkan omset sekian tersebut gitu. Nah terus proyeksi sales by potensial pembeli. Nah ini bagusnya ini teman-teman diceknya itu per awal bulan. Jadi ya, jadi per tanggal 1 teman-teman cek performa tokonya. Terus di sini kan ada potensial pembeli nih ya. Ada ini di sini 965 ya. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman di awal bulan November ya, tanggal 1 November misalkan, teman-teman tinggal buka yang Oktobernya. Terus di sini cek potensial pembelinya berapa nih. Di sini 762 gitu ya. 762 teman-teman tinggal klik 762 masukkan. Nah, ini 5% ini kira-kira teman-teman targetkan berapa sih kemungkinan dicapai dari potensial pembeli yang melakukan checkout ini. Misalkan taruhlah kita kecilnya 5% gitu ya. 5% ini dari orang yang memasukkan produk ke dalam keranjang ataupun yang menyukai produk kita, otomatis kan bisa kita retargeting dengan chat broadcast gitu ya. Nah terus di sini pesanannya berapa nih? Pesanannya di sini 171 ya, 71. Terus proyeksi pesanannya berarti di sini tuh dari bulan sebelumnya itu 171 jadi 209 karena 5% dari potensial pembeli gitu. Kalau misalkan teman-teman biar lebih menggigit ditargetkan jadi 10% gitu. Nah, teman-teman udah punya gambaran nih. Jadi kalaupun misalkan teman-teman melakukan sama percis strateginya gitu ya, otomatis teman-teman bakal growth dengan sendirinya tanpa misalkan teman-teman tanpa menambah ads lagi produknya, tanpa menambah pokoknya melakukan hal yang sama persis. Makanya ketika teman-teman ingin growth tokonya itu harus melakukan hal yang berbeda. Ya, yang berbeda itu bukan dalam artian dari strategi A ke B, tapi bukan seperti itu ya, tapi strategi A plus strategi B gitu ya. Jangan strategi A diganti strategi B. Nah, itu bisa naik, bisa jeblok gitu kalau misalkan main ganti-ganti strategi, tapi ditambah strateginya. Jadi strategi yang lama yang sudah berjalan memang terus dioptimalkan ya, terus ditambah dengan strategi baru. Strategi barunya macam-macam teman-teman. Bisa dengan mengupload produk baru yang biasanya
teman-teman sebulan sekali satu gitu ya, bisa jadi sebulan 4 kali dan seterusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nggak ada produk baru, create produk yang ada menjadi produk baru. Misalkan kalau teman-teman punya jualan parfum lah misalkan ya, jualan parfum cewek dan parfum cowok. Teman-teman tidak punya produk baru nih. Teman-teman kombinasikan, bikin produk tersebut paket jadi cewek dan cowok gitu ya. Ataupun misalkan teman-teman di fashion ya, celana kulot bisa dipadu-padankan juga dengan atasannya juga, ataupun dengan celana dalamnya juga gitu ya. Jadi macam-macam, atau bisa dengan hijab juga gitu ya, bisa dengan celana leggingnya juga mungkin ya. Jadi teman-teman bisa dipadu-padankan dengan produk yang ada di toko teman-teman. Jadi dibikin paket ya. Jadi biar ada produk barunya. Yang pernah saya jabarkan video mana ya, pokoknya tentang filter-filter itu, ada yang terlaris, terbaru, ada masalah price terendah ke tertinggi atau tertinggi terendah. Nah, itu juga akan jadi ke filter ke tempat tersebut ya, ke terbaru. Jadi teman-teman juga harus ditambah strateginya, bukan dirubah strateginya, tapi ditambah. Jadi agar ketika menambah strategi gitu ya, teman-teman otomatis growth itu udah di tangan. Gak mungkin gak growth gitu ya, pasti growth itu pasti di tangan gitu. Nah, turun naiknya biasanya terkendala masalah misalkan operasional tidak terkontrol. Ya, operasional tidak terkontrol itu karena pesanan kan sekarang lead time lebih pendek ya. Dari jam pesanan sampai jam 12 harus dikirim di hari yang sama. Terus pesanan di atas jam 12 harus dikirim maksimalnya besoknya gitu ya. Jadi lebih pendek lagi. Dulu sih sempet 2 hari kan ya untuk lead time-nya. Jadi pesanan sekarang bisa dikirim besok meskipun misalkan pesanannya dari pagi gitu. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa tuh. Jadi lebih pendek lagi lead time-nya. Dan lead time angka kembar pun lebih pendek juga dari angka kembar yang biasanya lead time-nya diperpanjang gitu. Dari yang normal biasanya ditambah 2 hari, jadi lebih panjang lagi. Tapi sekarang udah lebih pendek dan sangat pendek lagi. Nah, kebayangkan teman-teman kalau misalkan yang biasanya 1000 pesanan jadi melipat jadi 3000, jadi 6000 misalkan, itu gak akan kekejar pasti lonjakan tersebut. Nah, itu mengkhawatirkan yang dikhawatirkan ke performa tokonya yang terpengaruh gitu ya, karena memang hal tersebut tidak dibungkiri ya teman-teman. Lonjakan di online itu bisa berkali-kali lipat, bahkan di luar nalar kadang-kadang gitu ya. Jadi misalkan dari omset 25 juta bisa sampai langsung jadi ke 200 juta, kan itu gila sebenarnya kalau secara kenaikannya ya. Itu berkali-kali lipat tuh. Berarti kan bisa terjadi di dunia online tuh, karena marketnya sangat luas. Sangat luas tersebut beda dengan misalkan teman-teman punya toko offline. Toko offline di kota misalkan di Jakarta taruhlah ya, ataupun di Surabaya, ataupun di Bandung, di kota-kota besar lah. Otomatis lingkupnya hanya sekitaran Bandung dan ketika sekitaran Jakarta, dan ketika ada tambahan itu ada yang dari luar datang ke kota tersebut gitu ya. Jadi kan tidak semua bisa datang se-Indonesia ke kota tersebut juga gitu ya. Kalau misalkan ternyata mentoknya sudah di toko offline tuh omsetnya 250 juta, nah biasanya kenaikannya nggak akan beda jauh gitu. Biasanya sampai ke kalau lebaran bisa 2 kali lipatnya gitu ya. Kalau misalkan di hari-hari biasa kenaikannya bisa nyampe 20% atau 30% gitu ya. Cuman kalau di dunia digital, di online ini, terutama yang mengoptimalkan segala fitur-fiturnya, baik dari sisi live, Shopee Video, live yang memang sudah jago banget misalkan ya, yang bukan standar live, yang sudah di atas standar. Nah, itu kan lebih powerful lagi teman-teman untuk kenaikannya, bahkan bisa
sehari itu bisa yang tidak disangka-sangka oleh teman-teman sendiri. Nah, ketika misalkan teman-teman sudah memproyeksikan seperti ini, berarti proyeksi sales di bulan November ini gitu ya, 15.921 kalau kita menggarapnya 10% dari potensial pembeli ya. Eh, Tambah misalkan ini jadi 5%, berarti 13.467.192 dengan mengoptimalkan salah satu fiturnya aja. Salah satu fiturnya aja berarti menggarap potensial pembelinya yang lebih powerful. Nah, bagaimana caranya menggarap potensial pembeli biar lebih powerful gitu ya. Jadi teman-teman juga chatbot broadcast ini banyak manfaatnya meskipun mungkin tidak check out hari itu gitu ya. Jadi namun ketika tidak check out hari itu ataupun tidak dibuka hari itu chatnya gitu ya, bisa jadi itu sangat mungkin terjadi. Nah, bagaimana biar optimal ketika menggarap potensial pembeli itu? Nah, teman-teman ya, ketika teman-teman chat broadcast gitu, otomatis tidak ada cost yang teman-teman keluarkan gitu ya, karena chat broadcastnya kan gratis gitu ya. Nah, yang biasanya teman-teman misalkan di tokonya ada voucher 2.000 atau 3.000 gitu ya. Coba teman-teman bikin vouchernya 3 kali lipat yang biasanya. Misalkan 2.000 jadi 6.000, 5.000 jadi 15.000 gitu ya. Nah, teman-teman setting voucher khusus jadi tidak ditampilkan. Jadi teman-teman di chat broadcast itu hanya memberikan kode vouchernya gitu ya. Jadi penerima broadcast aja yang mendapatkan kode voucher tersebut. Yang pastinya kode voucher tersebut nominalnya harus di luar yang biasanya teman-teman tampilkan vouchernya di toko teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai flash voucher yang 15.000 ya kasih 20.000 dan segala macamnya. Yang pasti harus lebih spesial gitu ya, karena pertama tidak ada cost yang keluar gitu, karena itu menggarap potensial pembeli di bulan sebelumnya. Nah, ketika itu dilakukan, teman-teman otomatis target teman-teman yang 5% misalkan ya, 5% ini menghasilkan 38 pesanan dari 762 potensial pembeli gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggarap potensial pembeli dengan benar gitu ya, dengan terkonsen, nah itu bisa feedbacknya bisa didapat sesuai target teman-teman. Ataupun teman-teman misalkan menargetkan 20%, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah, ini coba teman-teman share ke adminnya juga, ke bagian marketingnya juga, biar memang menjadi concern. Jadi secara copywritingnya juga nggak sembarangan gitu ya, dipikirin gitu ya, bagaimana merangkai kata-katanya yang lebih optimal. Kita coba contohnya aja di akun teman-teman, kan pasti teman-teman punya ada notif dari Shopee ya, entah penawaran voucher dan segala macamnya. Coba tiru yang memang Shopee lakukan. Karena kan Shopee pasti dipikirin tuh ya. Terus chat broadcast itu bisa mengandung jadwal live, bisa mengandung jadwal flash sale ya. Kalau misalkan tidak flash sale Shopee, flash sale toko teman-teman. Jadi jangan sampai tidak ada mengandung unsur tersebut gitu. Chat broadcast hanya mengingatkan dan segala macam, tidak ada gimmick apapun. Nah, itu kan bakal jadi sia-sia gitu. Sayang. Potensial pembeli tidak digarap tidak digarap dengan benar oleh teman-teman gitu, dan itu sayang banget. Padahal itu pun dari menggarap potensial pembeli pun sudah potensial growth-nya sudah di tangan gitu ya, apalagi melakukan hal-hal yang lain. Nah, oke. Sekarang bulan November itu berarti November, Desember, Januari, Februari lah ya, Februari.
Maret kita menjelang bulan puasa tuh ya. Jadi teman-teman yang biasanya maklun atau segala macam mulai dikonsep sekarang untuk fashion di bulan Ramadan gitu ya, ataupun misalkan produk apa yang memang kita siapkan di bulan Ramadan. Kenapa harus kita konsep sekarang atau kita siapkan dari sekarang? Itu ya karena memang menjelang bulan puasa itu misalkan maklun yang biasanya teman-teman ke tempat tersebut akan menjadi over ya, terlalu overload yang biasanya tidak sesuai dengan deadline teman-teman gitu ya. Jadi ketika toko sudah mulai kenceng ya, stoknya datangnya lambat, nah itu kan berbahaya. Pertama, kita mengeluarkan cost gitu ya. Nah, cost yang kita keluarkan itu untuk mendapatkan ranking si produk tersebut. Ketika ranking produk tersebut misalkan sudah mencapai ke-8 misalkan ya, dengan susah payah dan waktu yang memang panjang gitu ya. Jadi misalkan kalau ketika ranking tersebut harusnya sudah mulai naik ke angka 5 gitu, tapi stoknya kosong ya, atau lambat stoknya, otomatis kan sehari pun akan kesalip dengan kompetitor gitu ya, sehari pun. Kalau misalkan teman-teman rata-rata pesanannya 100 pesanan sehari gitu ya, ketika stoknya tidak ada, misalkan jadi 40 pesanan sehari, yang tadinya 90 pesanan sehari kompetitor otomatis menyalip toko teman-teman gitu. Nah, akhirnya mulailah tertinggal si ranking produk teman-teman. Nah, ketika tertinggal itu membalikkan posisi kesemulanya itu lumayan makan waktu lagi gitu ya. Kalau sulit tidak, tapi waktunya lama gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita pengennya besok langsung kencang lagi gitu ya. Tidak seperti itu teman-teman. Meskipun teman-teman biddingnya teman-teman gila-gilaan gitu ya. Taruhlah bidding yang kompetitor bid itu misalkan 410 rupiah. Nah, teman-teman ngebid 1.500 gitu ya. Bakal terpental teman-teman. Ya, bakal terpental. Jadi jangan dilawan ketika toko teman-teman secara rankingnya ya, secara rankingnya teman-teman bisa ngukur secara pesanan aja seharinya berapa dan kompetitor seharinya berapa gitu ya. Itu kan bisa diukur sebenarnya, diukur dengan apa ya, logika teman-teman gitu. Nah, kenapa ketika tokonya drop dan segala macam masalah stok ngangkatnya lumayan agak lama, lumayan makan cost lagi yang lebih besar lagi gitu. Nah, cost itu kan bukan hanya semata-mata kita mengeluarkan uang ya, tapi lossnya profit, misalkan yang tadinya profitnya 20% jadi 10% misalkan ya, karena memang banyaknya promo yang kita ikuti, banyaknya juga voucher yang kita buat gitu ya, itu mempengaruhi juga. Nah, makanya teman-teman kalau di dunia online sekali gas jangan ngerem ya, sekali gas jangan ngerem. Kecuali teman-teman sudah ada toko yang memang jadi second tokonya lagi gitu, jadi penyeimbangnya itu baru yang ini direm, yang ini digas gitu ya. Jadi siklusnya seperti itu teman-teman. Nah, toko growth itu toko berdiri di jajaran atas itu memang ada masanya juga teman-teman. Jadi masanya itu bisa jadi karena produknya memang sudah tidak diminati lagi. Itu yang paling penting, terlepas dari awalnya produk tersebut winning gitu ya. Jadi setiap produk apapun barangnya, apapun jenisnya itu pasti ada masanya. Apapun ya, baik skincare ataupun jam tangan ataupun parfum ataupun celana ya, fashion dan segala macamnya itu pasti ada masanya. Ada masanya ketika produk tersebut memang booming dan di atas, ada masanya juga produk tersebut sudah mulai turun ke bawah gitu ya. Jadi makanya kita juga harus membaca data juga nih. Jadi kan itu ada sinyal-sinyal sebenarnya, sinyal-sinyal bahwa produk tersebut
sudah mulai redup lah ya, redup diminatinya. Jadi misalkan ketika narik data setelah angka kembar kok jadi yang produk yang awalnya winning banget kok jadi kedua. Nah itu kan udah ada sinyal tuh ya, makanya fungsinya narik data dari pesanan di Shopee itu untuk mengetahui sinyal-sinyal tersebut, untuk mengetahui proyeksi kita menyediakan stoknya berapa. Jadi jangan juga teman-teman hanya sebatas ya udah stok yang ada yang segitu gitu ya. Terus yang diiklankan misalkan stoknya kosong ya diamin, ya ganti dengan produk yang ada, masukin ke produk tersebut. Sebisa mungkin produk yang sudah teman-teman set menjadi produk yang unggulan ya, yang menjadi jalur trafik, setting jangan pernah sampai kosong. Kalau kosong ganti produknya dengan produk yang ada. Terus kalau misalkan memang nggak ada lagi nih misalkan ya, misalkan gini, teman-teman jualan apa ya, jualan celana ya, celana kulot misalkan. Celana kulotnya itu ya ada 4 warna, hitam, merah, hijau, putih misalkan. Nah, ketika misalkan ini sudah menjadi jalur trafik ya, yang winning, yang diiklankannya oleh temen di push gitu ya. Nah, ini jaga jangan sampai stoknya kosong. Kalau misalkan stoknya kosong yang hitam, ganti dengan warna yang lain. Kalau warna penggantinya tidak ada, ganti produk yang serupa dengan produk tersebut ya. Dicampur aja. Nah, kalaupun misalkan produk yang serupa tidak ada, warna yang lain tidak ada, double aja, putih dan white gitu ya. Ini putih, ini white. Jadi ganti white. Ya, ini putih, ini white. Terus misalkan di sini hitamnya nggak ada gitu, ganti black gitu ya. Black yang kuning nggak ada, hitam diganti black. Jadi di double. Meskipun produknya sama, yang pasti sih slot itu tidak boleh sampai kosong teman-teman ya. Jadi jaga slot tersebut. Nah, ketika itu kosong didiamkan seminggu aja, terus teman-teman isi lagi stoknya, nah itu pasti ngangkatnya agak susah. Karena sudah kesalip lagi tuh sama kompetitor yang berada di bawahnya teman-teman. Di bawah, jaraknya tuh 3 kompetitor di bawah toko teman-teman. Nah, ini kan terus-terusan mengikuti nih. Yang awalnya teman-teman 100 pesanan, ini 90 pesanan, ini 80, teman-teman jadi drop 50, otomatis teman-teman bakal di bawahnya 3 kompetitor ini. Nah, ini naiknya lagi kan butuh waktu lagi tuh. Ya, butuh waktu lagi dan butuh effort lebih lagi gitu. Nah, itu yang mesti teman-teman jaga. Nah, proyeksi ini membaca hal-hal sinyal-sinyal tersebut. Produk yang slow moving mana, yang tadinya produk fast moving, yang winning banget, yang top seller banget, kok akhirnya jadi yang ketiga gitu. Yang ketiga kok jadi yang ke-1 misalkan ya. Dan itu seterusnya, itu teman-teman bisa baca sebenarnya dari data produk teman-teman gitu. Nah, syaratnya asal setiap variasinya teman-teman harus ada SKU-nya gitu ya, biar ditariknya enak. Nah, saya selalu ngingetin jangan sampai nggak pernah ada SKU ya, karena SKU ini bisa jadi untuk perhitungan laba rugi juga, menentukan HPP-nya berapa. Kalau misalkan pesanannya ada 10 sebulan ya nggak masalah, jangan sampai nggak pakai SKU pun nggak masalah, bodo amat gitu ya, karena bisa dihitung manual pun sudah beres gitu. Tapi kalau misalkan dalam sebulan udah 1.500 gitu ya, ataupun misalkan 60.000 pesanan gitu ya, nah itu kan akan sulit teman-teman. Makanya harus teman-teman juga kelola dari settingan awalnya itu benar-benar benar gitu. Nah, di konten selanjutnya nanti saya coba step by step dari mulai hal-hal yang kecil gitu ya. Dari hal-hal yang kecil kayak misalkan upload produk seperti apa gitu ya. Terus entry combo hemat seperti apa gitu, biar teman-teman juga paham nih gitu ya. Karena biasanya insight-insight kecilnya itu selalu terlewat oleh teman-teman gitu. Jadi kita destruction lagi tuh ya, kita hancurkan lagi pola-pola yang sudah terpola saat ini. Nah, misalkan kita kasih contoh ya, kita kasih contoh nih,
Tadi masalah judul ya. Tadi masalah judul, kita kasih contoh. Misalkan ini ada toko Kin Kami Official ya. Ini brand asal Surabaya. Ini bagus banget barangnya, top banget. Jadi memang pricingnya itu memang harganya itu memang lumayan tinggi gitu. Karena memang secara kualitasnya ini produknya bagus banget. Bagus banget. Jadi ini brand asal Surabaya nih. Nah, kita cek ini kan Shopee Mall ya. Kita cek Shopee Mall. Di sini kita cek masalah simpelnya aja nih ya. Simpelnya aja masalah judulnya. Kita cek yang terlaris yang mana nih ya. Kita cek yang terlaris yang mana. Bentar. Nah, yang terlaris yang ini nih ya. Yang terlarisnya sebulannya ini 18 terjual per bulannya. Nah, teman-teman ini yang teman-teman yang suka produk casual kayak gini, ini bagus banget produknya ya karena memang sisi kualitasnya juga top banget. Ini juga ada tokonya juga di Jakarta juga ada, di Surabaya juga ada toko offline-nya ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi juga dan saya rekomendasiin juga gitu ya. Yang suka tampilan-tampilan casual gitu. Nah, ini biasanya buat setelan pejabat nih cocok ya. Nah, ini dari sisi judul misalkan ya. Ini kan sebuah brand ya, sebuah brand yang memang kita harus tunjukkan brand tersebut gitu ya. Di sini kalau teman-teman tidak menunjukkan brand gitu ya, produknya misalkan ya tidak nge-branding itu kan ngelempar, nge-branding, feedbacknya kita dapetin sebuah brand. Nah, ini kemeja pria lengan pendek premium bordir hummingbird white by Kin Kami gitu ya. Kin Kami-nya ini sebuah brand gitu ya. Sebuah brand produknya namanya Kin Kami. Nah, kalau teman-teman misalkan tidak nge-branding gitu ya, tidak nge-branding atau misalkan jualannya jualan sama kayak saya, bukan branding. Nah, teman-teman tidak usah ditampilkan pun tidak apa-apa, teman-teman. Jadi karena memang ketika teman-teman misalkan tidak memprioritaskan sebuah brandnya apa gitu ya, itu nggak usah ditampilkan pun tidak apa-apa. Kecuali teman-teman memang konsepnya mau nge-branding. Nge-branding itu berarti kan secara pricingnya ini juga lumayan nih ya, secara pricingnya. Nah, kalau teman-teman misalkan jualannya jualan barang-barang harganya receh kayak saya, misalkan nggak usah nge-branding juga gitu ya. Nah, terus di sini masalah judul nih. Masalah judul sekarang Shopee itu kan harus diupayakan untuk 100 kata ya. 100 kata karena yang menjadi trigger itu 100 kata utama, 100 kata pertama. Udah pernah saya jelaskan lah ya. Nah, terus di sini kemeja pria lengan pendek premium bordir. Nah, oke. Secara apa ya? Secara elemen recall ya, bagaimana produk itu terpanggil. Nah, ini kan berdasarkan judul dan deskripsi gitu ya. Produk tersebut bisa saja terpanggil, cuman kenapa harus diiklankan? Karena posisinya. Ketika terpanggilnya mungkin di posisi jajaran ke 100 gitu ya. Nah, untuk di filter nih misalkan saya mencari kemeja pria lengan pendek tapi tokonya di Bandung. Berarti ini tidak terfilter, tidak terrecall secara organiknya gitu ya. Cuman kalau misalkan ini pakai ads, otomatis akan ada tampilan produk tersebut. Jadi ketika produk tersebut memang
difungsikan untuk memakai iklan gitu ya, otomatis judul pun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Berpengaruhnya ketika rekomendasi kata kunci itu muncul berdasarkan historical dari judul yang teman-teman entry, rekomendasi kata kunci dari Shopee. Nah, kata kunci tersebut kan bisa kita cari juga. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman tidak lengkap nih, karena kan misalkan ini kemeja pria, bisa jadi yang nyari kaos pria pun ternyata ketika melihat fotonya, kalau dia misalkan saya mencari kaos ya, kaos pria gitu ya, kaos pria. Terus ketika tampil itu kerikolah misalkan produk ini. Kalau saya tidak suka kan tidak akan diklik. Betul ya? Kalau saya tidak suka. Kalau saya suka akan diklik. Meskipun saya tidak beli misalkan. Nah, ketika tidak beli bisa di retargeting. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan ini kemeja pria tidak pakai kaos, otomatis market kaos secara organiknya tidak terrecall. Betul ya. Terus juga bukan hanya kemeja pria aja, bisa jadi kemeja distro ya, atau bisa jadi kemeja casual, atau bisa jadi kemeja apa lagi ya, elegan lah segala macam gitu ya. Jadi secara judulnya ini memang terlalu simpel gitu ya, terlalu simpel. Nah, cuman di sini karena konsepnya nge-branding mungkin ya, jadi kaminya dipakai gitu. Nah, terus ini hummingbird. Hummingbird itu berarti dari ininya kali ya, motifnya. Nah, motifnya ini sebenarnya ya, kalau misalkan mau ke recall, sayang ini kalau dipakai nih, dipakai di kata kunci gitu ya. Cuman kan kalau misalkan konsep standarnya memang kita itu harus ada mereknya apa gitu ya, spesifikasi produknya apa gitu ya, dan seterusnya untuk membuat judul tersebut. Nah, tapi judul yang standar itu ya, recall-nya itu persentasenya sedikit gitu teman-teman ya, persentase sedikit. Sedangkan produk ini bisa jadi yang cari celana panjang pun akhirnya beli ini. Betul ya. Jadi bisa fashion pria, casual, kemeja pria, kaos pria, ini bisa dipakai di sini gitu ya. Jadi sebenarnya nanti ketika kalau teman-teman memang masih pemula nih ya, masih pemula, belum punya toko sama sekali, atau misalkan mau perpindahan dari offline ke online gitu ya. Nah, struktur ini bisa kita konsepkan gitu ya dari nolnya nih. Jadi kan lebih enak, tidak merubah apapun gitu ya. Kenapa saya selalu sarankan buat toko baru, toko baru, toko baru, karena mau nge-deduction masalah judulnya juga gitu. Teman-teman juga bisa ikutan juga kelasnya juga gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah terlalu sibuk memikirkan masalah strategi bisnisnya ya, jadi mencari PIC toko yang memang mau di scale up dari admin, misalkan jadi marketingnya, jadi PIC tokonya, teman-teman bisa ikut kelas kita 1 bulan penuh gitu teman-teman. Kenapa mesti 1 bulan? Karena 2 hari tidak akan cukup teman-teman ya. Karena 2 hari itu masalah tentang strateginya aja, logikanya aja yang mesti dibuka, terus strateginya yang mesti dipaparkan itu di workshop. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan ya, terlepas kenapa saya yang pemula, takutnya yang memang sudah expert ikut ke situ materinya dari tengah-tengah nantinya harus ikutannya gitu ya. Karena secara materi kan ini pasti overall, cuman banyak prakteknya di sini, dari membuat judul gitu ya. Membuat judul itu jangan yang standar teman-teman, jangan yang standar, please jangan yang standar banget teman-teman ya. Jangan sampai asal-asalan juga, karena teman-teman kan ada produk yang diiklankan,
ada yang tidak gitu. Yang setidaknya yang tidak itu terrecall gitu teman-teman. Ya, yang setidaknya yang tidak diiklankan itu juga ikut terjual, ikut terpanggil gitu. Nah, kepanggil pun tidak gitu ya. Bagaimana bisa kebeli? Ya, bagaimana bisa terlihat kalau ketika dipanggil juga misalkan gini, saya Yaser ya. Yaser itu ada 10 gitu ya. Yaser, 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 Yaser. Cuman ada Yaser keriting, ada Yaser botak, ada Yaser berkumis, ada Yaser gundul misalkan ya, ada Yaser kurus, ada Yaser gemuk misalkan. Nah, teman-teman hanya mencantumkan judulnya Yaser aja misalkan ya. Otomatis ketika Yaser gemuk gitu ya, Yaser gemuk, Yaser keriting gitu ya, tidak terrecall secara optimal gitu teman-teman. Karena kecuali kalau misalkan teman-teman memang pakai ads gitu ya. Nah, makanya harus lengkap secara marketnya. Ternyata kalau Yaser itu ada marketnya, misalkan Yaser keriting, Yaser botak, Yaser berkumis, Yaser kurus, Yaser gemuk misalkan ya. Nah, itu juga harus kata kuncinya harus disematkan gitu teman-teman. Jadi bagaimana ya menjelasinnya ya. Jadi intinya semakin banyak yang memang target market yang kita sasar, otomatis potensinya semakin besar. Nah, yang mencari kemeja mungkin 100% dia menyukai gitu ya. Tapi kan ada yang 50% yang awalnya tidak menyukai kemeja ini, tapi mencari misalkan celana casual dan akhirnya melihat produk kita juga mungkin tertarik. Tidak beli saat itu, tapi kita punya historical click. Historical click itu bakal muncul tanpa diiklankan pun akan muncul di akun pengguna di nomor 1 selama pengguna tersebut tidak mengklik produk-produk yang lain. Kalau misalkan saya mengklik produk ini di akun saya, berarti direkomendasinya akan menjadi nomor 1. Terus kemudian besoknya saya mengklik produk setrika, misalkan setrikaan. Besoknya lagi saya mengklik produk jam tangan. Besoknya lagi saya mengklik produk handphone. Besoknya lagi saya mengklik mainan anak. Besoknya lagi saya mengklik misalkan alat olahraga gitu ya. Dan akhirnya bakal mulai tersalipkan sama historical klik-klik yang terbaru. Nah, fungsi iklan rekomendasi ini akan agar posisinya tetap stabil gitu teman-teman. Ya, jadi paham ya secara logikanya. Nanti nextnya saya akan jabarkan cara membuat judulnya gitu ya. Jadi kalau misalkan yang sudah expert bisa juga ditonton karena mungkin ada insight-insight yang terlewat gitu ya. Tapi kalau terkhususnya ini untuk yang pemula nantinya gitu ya di konten-konten selanjutnya, karena biar bisa nyambung dengan kelasnya. Jadi kalau misalkan ada yang lupa di kelas masih ada di YouTube yang sudah dijelaskan gitu teman-teman. Yang pasti biasanya terlebih cewek ya. Kalau misalkan masalah di Shopee itu kan banyak yang kelewat gitu ya, banyak yang kelewat, banyak juga yang memang tidak dipikirkan. Kita cari aja contoh selanjutnya. Misalkan ini skin care. Nah, ini misalkan COS RX Advanced Nail Mucin 96 Power Essence Skin Care 100 ml esensi wajah untuk anti penuaan. Coba
Ada nggak sih yang cari kata kunci ini? Mucin, misalkan. Power, essence, cost track, cost track misalkan ya. Oh, cost track brand mungkin ya. Atau nih. Oh ya, brand. Advance misalkan. Ada nggak? Kenapa sih nggak buat judulnya misalkan kecantikan wanita atau perawatan wanita? Entah itunya di dalamnya ini kan sudah tergambarkan oleh cover produknya, sudah dipaparkan gitu ya, sudah terlihat jelas ini misalkan anti aging, anti penuaan gitu ya, terus anti jerawat, anti badai, Katarina gitu ya. Nah, kenapa di sini tuh diri ribet maneh muncul urang mah itu judul teh ngaya ribet maneh sorangan atau kumaha arek recall aingnya gitunya. Terus kenapa 10.000 terjual gitu ya? Kan pasti pakai iklan. Terus kalau nggak pakai iklan gimana? Bisa bisa karena dia jaringannya reseller. Ya, jadi dia misalkan dari IG formnya itu di Shopee gitu ya, form checkoutnya ya. Skincare biasanya jaringannya kan resellernya kuat gitu ya. Kalau skincare dan repeat ordernya juga lebih besar, gulungannya lebih besar. Jadi kalau misalkan di skincare itu kalau udah cocok kan dari 100 pembeli, kalau sudah cocok 50%-nya bisa balik lagi gitu teman-teman ya, dan itu kan luar biasa bakal menggulung di setiap bulannya. Nah, kenapa biasanya kalau saya lihat judul-judul skincare itu banyak yang judulnya nggak ribet maneh gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke sini tadi tuh sampai mana ya ini? Ya udah ya. 762 ini juga kemarin tuh bentar ya. Kemarin tuh ada toko yang memang kaos kaki ya. Yang pengen dibahas apa sih? Ya, ketika teman-teman sudah mengetahui ini dan dipraktekkan di setiap bulannya, teman-teman jadi bisa lebih terkontrol dari masalah stok, terus arah penjualan, terus strategi yang apa yang akan diterapkan oleh teman-teman juga akan bisa punya datanya gitu. Data untuk mengambil keputusan gitu teman-teman. Biar teman-teman juga kalau misalkan memang mengelola toko online itu secara optimal teman-teman, jangan nanggung, jangan asal ada aja tokonya karena saya emang nggak bisa misalkan ya, kan harus belajar teman-teman. Nah, ketika teman-teman belajar itu kan suatu pengorbanan ya, mau belajarnya misalkan ikutan workshop, mau di tempat saya ataupun di tempat yang lain gitu ya, ataupun belajarnya nonton YouTube, ataupun belajarnya misalkan sharing dengan teman-teman gitu ya, itu kan meluangkan waktu ya, berkorban waktu, berkorban pikiran, itu sebuah pengorbanan teman-teman. Ataupun yang misalkan berbayar ikutan kelas dan segala macamnya, itu pun pengorbanan teman-teman. Ingat ya teman-teman, semakin teman-teman omsetnya mau naik, harus ada pengorbanannya juga lebih besar. Kalau misalkan omsetnya teman-teman saat ini 1 miliar, pengen ke 2 miliar, otomatis tantangannya bukan tantangan yang sama persis dengan omset 1 miliar ya. Tekanannya bukan yang sama persis dengan omset 1 miliar, dan pengorbanannya bukan bisa disamakan dengan pengorbanan omset 1 miliar kalau teman-teman pengen omset 2 miliar gitu. Jadi harus punya ukuran seperti itu juga teman-teman ya, karena kan memang sama hal kayak misalkan mengolah pesanan dengan omset 1M, pasti si pengelola pesanannya atau bagian packing dan segala macamnya pasti akan lebih banyak ya
people-nya gitu. Jadi kan pengelolaannya juga akan lebih besar. Pengorbanannya pun baik dari sisi misalkan teman-teman membayar gaji dan segala macamnya itu juga akan lebih besar gitu. Saya tuh di mana ya ini ya yang toko yang ininya. Bentar teman-teman. Oke. Oke lah kita next aja gitu ya. Kita siapin aja dulu nanti. Kita cari dulu outfit store apa sih yang kaos kaki itu ya yang belum dibahas ya. Paling itu aja teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngambil keputusan apapun langkah arah penjualan toko teman-teman, bisa ngambil keputusan masalah stok juga, bisa mengambil keputusan masalah manpower juga. Kalau misalkan ternyata memang proyeksinya jadi growth-nya sekian persen gitu, teman-teman kan harus nambah manpower dari sisi operasional juga gitu ya. Itu aja paling teman-teman untuk saat ini. Nanti besok atau lusa mungkin ya kontennya, nanti konten tentang bagaimana cara membuat judul dan upload produk gitu ya biar lebih optimal teman-teman. Jadi tanpa iklan, hanya untuk merebut posisi tersebut bisa stabil. Tapi kalau misalkan kan ada omset yang memang dari iklan dan dari organiknya juga ada ya, makanya harus dioptimalkan juga dua-duanya. Iklan tuh tetap harus wajib gitu ya, tapi organik juga harus tetap diperhatikan juga teman-teman, karena itu kan buat penyeimbang biaya iklannya juga. Oke teman-teman, gitu aja paling sesi saat ini ya. Mudah-mudahan besok atau lusa nanti saya upload konten yang memang teman-teman yang expert pun coba nanti tonton dengan teliti gitu ya, dengan sampai habis gitu ya, karena memang biasanya di sela-selanya suka ada insight-insight yang memang teman-teman mungkin ya belum paham gitu sampai saat ini gitu ya. Itu aja paling teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.